gimana cara menyajikan air yang tepat. Ini contoh kasus dulu ya, Mek, biar simpel ya. Ada orang metode spray, ada orang metode water dish. Water dish kebagi dua, kebanyakan, kesedikitan. Kan? Terus ketiga ada lagi metode orang cuek, udah kasih minum karena mikirnya jangkrik kan ada cairan di tubuhnya. Nah itu gimana, Om? Oke. 1, 2 sama, 3 beda. Oke. Unta. Apa? Unta. Oh, unta, ya. Tahu unta? Camel. Ya, camel. Alpaka. Nah. Dani punya utang ke saya, menjadikan saya alpaka. Cari lo ya. Sebut saja Dani ya. Iya. Bukan nama sebenarnya. Inisial itu. Itu yang Dani orang Malang. Iya. Sebut saja. Itu perlu minum air apa enggak? Perlu ya. Padahal kan masih ada cadangan airnya. Kan yang terlihat ada cadangan. Oke, gampang lagi aja. Kamu aja. Waduh. Kamu sudah makan rawon, sudah makan soto, sudah makan sop. Habis makan minum air apa enggak? Minum. Kenapa? Kan ada kuahnya. Logik aja. Enak ya, Mas. Ngelak ya rasanya. Loh kan pertanyaanku, Nah, kan sudah ada airnya, kan sudah bisa mencukupi. Gak usah minum. nggak bisa, Om, tetap harus minum. Ya anggaplah tetap harus minum. Oh, kalau makanan kuah terlalu bagus, Om. Apel misalnya. Kan buah mengandung air. Nggak kelihatan airnya. Nah, tapi kan ada air. Sama kayak jangkrik kan gitu, Om. Loh, makanya bikin contoh yang lebih Oh iya. simple. Oke. Nggak semua orang makan apel. Oh iya. Sama sekarang, nggak semua orang bisa makan estersin. Oke. 200.000. Minum sop pasti tetap perlu minum. Kenapa? Ya itu jawabannya. Kenapa kamu nggak ngasih gigumu minum? Dari jadwal cukup lah. Kamu sendiri kok. Makan soto, makan rawon, makan sop, nggak perlu minum. Nah terus gimana tuh? Kalau misalnya ada orang yang seperti itu ya berarti kurang edukasi lah ya, lebih halusnya. Ignorance. Ignorance. Mereka bilang ini cukup. Mereka gini, cukup bagi 1 gigu belum tentu cukup ya kayak tadi loh. Kamu kencing bisa berapa kali sehari? Kebutuhannya itu masing-masing individu beda. Gimana kalau, nah sekarang balik lagi ke penyajian, pemberian air minimal Gini. Waktu dan porsi, Om. Ya, oke. Gini itu tadi ya, itu kan tadi sudah dibahas. Ya. Kalau yang bagi saya salah. Ya salah ya berarti. Karena banyak minusnya. Masalah di gigu banyak bakalan. Ketika tidak ada air. Sering penyakitan. Ya, Tapi sebelum pemberian yang mau tak bahas itu sebenarnya source-nya. Oke, bagus nih. Source airnya kan maksudnya. Iya. Nah. Jangan pernah gunakan air yang mengandung klorin tinggi karena berat di ginjalnya gekonya. Mesti baunya, urinnya, pipisnya itu mesti osing lebih ya. Klorin ya. Klorin kaporit yang sekarang dipakai banyak orang itu loh. Simpelnya air pump lah. Iya, PDAM, pump. Air sumur. Prefer air sumur yang nggak pakai kaporit tentunya. Air sumur sebenarnya paling bagus. Kalau tidak ada pilihan lain kan? Apa? Maksudnya kalau pilihan cuma air keran, air sumur ya seperti itu kan? Belum enggak, itu Air sumur memang bisa aja. Loh, terus kalau misal orang yang kayak kasih air minum, nah air minum maksudnya air minum konsumsi, Om? Iya, itu grade selanjutnya. Oke. Karena air mineral, air isi ulang sudah mengalami demineralisasi. Kayak Cleo gitu. Enggak, semua air minum itu banyak mengalami demineralisasi. Air minum dalam kemasan. Karena di sini sumur kami tidak bisa dipakai buat minum airnya karena kadar besinya sama mangannya terlalu tinggi. Airnya terpaksa mau nggak mau kita pakai air isi ulang atau air kemasan. Air isi ulang hanya kita untuk masak, air kemasan untuk kita minum sehari-hari. Tapi ketika saya tidak di sini, di sana ya, di Stone, Batu. saya mesti pakai air sumur untuk minum. Karena bagaimanapun juga badan kita juga perlu mineral.
Gampangannya seperti itu. Itu makanya saya masukkan grade nomor 1. Grade nomor 2 adalah enggak, yang saya dapat selalu gratis itu adalah air AC. Jadi limbah buangannya AC. Seringkali sama orang-orang kenapa dipakai buat nyiram Lepentes, terus tanaman karnivora itu. Iya. Lepentes kan tanaman karnivora nih. Mana aku tahu Lepentes apa om? Taunya Shawn Mendes. Lanjut terus. Lanjut. Basmu, aduh. Terus iya nggak salah Lepentes tanaman karnivora ya. Nggak ngerti om. Aku ya lupa ingat deh. Taunya Orizo Sativa. lanjut. Ini Gela Sativa yang kita bahas. Ini Gela Sativa adalah janda hitam. Itu gratis dan airnya bersih. Terus yang selanjutnya baru air isi ulang. Berarti sebentar om, potong dulu. Berarti air AC buat minum Giko boleh? No problem. Yang buat kita minum? Rebusan dulu air. Iya. Oke lanjut terus. Terus air isi ulang. Tapi kalau air kemasan maksudnya yang sama kayak orangnya pakai Aqua, Cleo dan sejenisnya, enggak pernah saya. Terus kadar berapa banyak? Kadar berapa banyak ini setara dengan spray. Saya tidak sebanyak itu waktu kosong ya Ferguson. Sama. Jadi sebentar saya harus nyepray. Saya spraying itu khususnya hanya untuk baby, untuk memberikan ekstra humid. Ya, lebih ke arah situ kan, humidity kan? Saya lebih prefer untuk tidak ada masalah shedding ataupun penyakit pencernaan ataupun muntah itu saya selalu taruh di bowl atau dish. Dimana itu air sudah saya kasih probiotik. Air dengan probiotik. Ya. Enggak habis dalam waktu 1 minggu mesti saya ganti dengan yang baru. Oke, berarti anggapannya kasih airnya sedikit seperlunya dalam waktu 1 minggu, mau nggak mau bersihkan atau ganti. Iya. Gimana kalau misalnya 3 hari habis? Ya, seperti itu. Ya. Minggu depankah baru dikasih makan? Dikasih minum lagi? Iya, kalau saya. Terus gimana kalau misalnya masih ada airnya tapi Gecko-nya anggaplah buang kotoran di situ om, di tempat minumnya? Ya buang. Langsung buang pada saat itu atau tetap satu minggu? Buang sama sedisnya. Kalau perlu buang sekotanya. Sekandangnya. Nah tapi maksudnya berarti kalau misalnya menemukan kotoran tetap harus dibersihin dong? Dibersihin, tapi nggak boleh diisi lagi. Kalau aku gitu, hukuman. Reward and punishment itu harus jelas. Nah, habis itu gini om, waktu 1 minggu itu adalah minimal, kurang lebih ya ini. Maksimal bagi saya. Maksimal malah ya. Untuk penggantian air maksimal 1 minggu, minimal 3 hari sekali. Karena? Minimal 3 hari sekali. Karena? Ya karena nggak ada alasan spesifik buat saya. Serius ini. Lah karena kalau seringkali 3 hari nggak habis, 1 minggu baru habis. Lalu probiotik sendiri aku ya beli ke diriku sendiri. Nah tapi om, misalnya ya dalam waktu sebelum anggaplah 1 minggu 3 hari kering, kita nggak isi dong air minumnya karena ini anggap kita ngomong metode kita ya, bukan metode orang lain. Nah pada saat kering, pada saat mau diisi baru itu dibersihkan dulu apa enggak? Atau kalau lihat kering nggak kenapa-napa langsung isi. Tapi kalau bersih ya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya ada anggaplah kertas, tisu, kalau itu pasti bersih itu. Maksudnya kalau kan dia kondisi terbuka gitu kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam water dish itu nggak masalah ya. Lah kan probiotik itu tadi kan ada kandungan untuk suppressing patogen. Nah, bagaimana jika orang yang tidak menggunakan probiotik? Anggaplah mereka yang nggak mau pakai sih, lebih tepat nggak mau pakai ya. Itu gimana? Ya nggak apa-apa kalau kelihatan bersih aja wis, nggak apa-apa wis. Ya kayak tadi loh wis kan orang hanya berdasarkan visual. Karena itu kan saya selalu kasih probiotik kan tujuannya untuk preventif. Ya, berarti lebih baik ya percaya atau nggak percaya silahkan dicoba gitu ya. Saya prefer preventif. Jadi kalau tapi ini
langsung ke case ya, masalah pribadi di farm gue ya. Dulu pertama kali aku pakai air keran. Ingat gak pertama kali ketemu? Pertama kali pakai air keran karena ya bodoh. Banyak gecko moko, banyak gecko diare. Iya, diare dan semacam. Wah banyak itu nanti topik sakit. Nah habis itu Om Ari akhirnya bilang karena tinggi klorid, akhirnya pakai air isi ulang. Dan awalnya probiotik antara mau pakai dan tidak, tapi awalnya pakai dulu karena awalnya mikir masa sih, nah namanya ya namanya penasaran ya, masa sih pakailah dulu, habis itu stop. Karena malas beli lagi, karena malas lebih ke arah malas waktunya sih Om. Nah habis sudah mikir aduh repot ya kalau misalnya harus ngisi lagi lah, ngitung pakai timbangan, aduh repot lah, akhirnya stop. Ini percaya nggak percaya sih? Ini nggak promosi loh ya namanya juga. Kan nggak nyebut merek. Nggak nyebut merek kan? Itu menggabungkan probiotik atau tidak di air minum itu ngaruh sekali. Pertama nafsu makan, jelas itu paling jelas sih. Terus muntah atau tidak. Terus ketiga, ini yang paling seneng sih, bau. Minim sekali aroma. Ya, masih ada lah pada saat basah, cuma lebih cepat keringnya kotoran. Dulu itu soalnya gini Om, farm di tempat tertutup. Maksudnya dengan kata lain, sampai sekarang ya Om tidak ada jendela keluar. Jadi kalau mau ganti udara ya pagi buka pintu luar ini. Nah tapi pada saat setelah feeding itu pasti memang bau, karena kan mereka habis itu boker semua, semua kan. Nah tapi habis itu cenderungannya enggak. Nah pada saat sempat vakum nggak pakai probiotik, simping. Iya. Makanya itu orang seringkali komplain dengan aroma probiotik yang seperti bla 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 bla, kan mereka nggak tahu pertimbangannya yang buat. Kalau cuma air gula aja gampang, tapi kalau ada maksud dan tujuan lain dari setiap ingredientsnya itu memang aromanya akhirnya jadi unik. Mungkin itu alasanmu sementara malas untuk pakai karena baunya lengket. Kenapa kok baunya lengket? Karena saya perlunya zat itu lengket melapisi sistem pencernaannya. Nah, air pump, air PDAM sudah tahu minusnya seperti apa. Tapi kalau ada orang statement lagi, aku nggak ngalami. Belum tentu semua orang tidak mengalami. Oke, berarti untuk masalah feeder dan minum selesai ya, sampai kan di sini.